Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gisri Ramadan dengan NIM C1B0222155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video keempat dari mata kuliah manajemen mutu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SCMM dengan judul Alat dan Metode Pengukuran Kualitas. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Alat dan metode pengukuran kualitas. Dalam pengelolaan kualitas, terdapat dua kategori utama, alat, teknik, dan metode yang membantu memastikan agar proses berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pertama, terdapat 7 alat dasar kualitas yang terbukti efektif dalam menganalisa dan memperbaiki proses, seperti diagram Pareto, histogram, sebab dan akibat, scatter, control chart, check sheet, dan alur. Kemudian ada juga 7 alat manajemen kualitas yang memberikan dukungan tambahan dalam analisis dan perbaikan proses, seperti affinity diagram, diagram relasi, pohon penyebab, matriks diagram, pemetaan proses, analisa tren, dan juga radar. Penggunaan kedua set alat ini memungkinkan perusahaan untuk secara efisien mengontrol pelaksanaan proses mereka dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan mencapai standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing alat dan metode ini lebih mendalam tentang presentasi ini. 7 alat dasar kualitas. Yang pertama ada diagram Pareto. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama masalah dengan menggambarkan data dalam bentuk grafik batang yang disusun berdasarkan frekuensi atau dampak. Yang kedua yaitu diagram Fishbone atau Ishikawa. Juga dikenal sebagai diagram Fishbone. Alat ini membantu dalam menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi masalah atau hasil tertentu di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu diagram alur proses atau flowchart. Digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses secara visual, membantu dalam memahami dan menganalisis alur kerja, dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Yang keempat ada diagram scatter. Alat ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel atau faktor, membantu dalam menemukan pola atau tren dalam data. Yang kelima ada check sheet. Alat sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan dan merekam data dalam bentuk checklist atau formulir, membantu dalam pengumpulan data yang konsisten dan analisis awal. Yang keenam yaitu control chart, diagram statistik yang digunakan untuk memantau kinerja proses secara terus-menerus dan memplot titik data dari sampel yang diambil dari proses tersebut dalam interval waktu tertentu. Ini membantu dalam mendeteksi perubahan atau penyimpangan yang signifikan dari target atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada histogram ada histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu data. Ini membantu dalam memahami pola distribusi data dan menentukan apakah proses berjalan secara konsisten. Selanjutnya masuk ke 7 alat manajemen kualitas. Yang pertama yaitu ada diagram afinitas. Diagram afinitas adalah alat yang digunakan untuk dalam manajemen kualitas untuk mengorganisir ide, informasi, atau masalah yang kompleks menjadi kelompok yang lebih terstruktur berdasarkan hubungan atau kesamaan mereka. Yang kedua yaitu ada diagram keterkaitan. Diagram keterkaitan juga dikenal sebagai diagram relasi atau diagram hubungan, adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memvisualisasikan dan menganalisa hubungan antara berbagai elemen dalam sebuah sistem. Alat ini membantu dalam memahami bagaimana satu elemen atau variabel mempengaruhi yang lain, serta bagaimana mereka saling terkait. Yang ketiga yaitu ada diagram pohon. Diagram pohon juga dikenal sebagai diagram struktur atau diagram hierarki. Adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk menggambarkan hubungan dengan hierarki antara berbagai elemen atau komponen dalam sebuah sistem atau proses. Diagram pohon membantu dalam memvisualisasikan struktur hierarki secara jelas dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana elemen-elemen tersebut terkait satu sama lain. Yang keempat yaitu diagram matriks. Diagram matriks juga dikenal sebagai matriks relasi atau matriks interaksi. Adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antara dua set data atau variabel. Alat ini menggambarkan relasi antara elemen-elemen yang terkait dengan menyusunnya dalam bentuk tabel matriks. Yang kelima yaitu diagram panah. Diagram panah atau lebih dikenal dengan nama diagram aliran adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memvisualisasikan aliran atau urutan langkah-langkah dalam suatu proses. Diagram ini menggunakan simbol panah untuk menunjukkan arah aliran dari satu langkah ke langkah berikutnya, sehingga membentuk sebuah rangkaian atau urutan yang jelas.
Yang keenam yaitu analisa data matrix. Analisa data matrix merupakan alat yang kuat dalam manajemen kualitas karena membantu organisasi untuk memahami kinerja mereka, mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Process Decision Program Charge. Proses decision program charge adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko atau hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Proses decision program charge adalah pengembangan dari analisis diagram pohon yang menggabungkan analisis risiko dengan perencanaan tindakan. Selanjutnya masuk ke cara menghadapi masalah di dalam manajemen kualitas. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan dengan jelas masalah yang ada. Ini melibatkan pemahaman terhadap keluhan pelanggan, hasil inspeksi, atau kriteria kinerja yang tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu ada analisa data. Analisa data dengan menggunakan data yang tersedia seperti hasil inspeksi, laporan pelanggan, atau metrik kinerja untuk menganalisis tren atau pola yang mungkin mengindikasi masalah kualitas. Selanjutnya, perencanaan tindakan korektif. Setelah penyebab masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan tindakan korektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga berbatasan waktu. Langkah selanjutnya yaitu implementasi tindakan korektif. Langkah selanjutnya adalah menerapkan tindakan korektif yang telah direncanakan. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan secara sistematis dan memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil. Kemudian evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk menilai apakah tindakan korektif telah berhasil dalam mengatasi masalah. Ini melibatkan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penerapan tindakan korektif dan menilai apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Selanjutnya penggunaan alat analisis. Gunakan alat analisis seperti diagram Pareto, diagram Ishikawa, atau penurut chart untuk mengidentifikasi penyebab akar dari masalah yang terjadi pada perusahaan. Dan langkah yang terakhir yaitu tindakan pencegahan. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Ini dapat melibatkan perubahan proses, perbaikan produk, atau peningkatan pelatihan karyawan. Dengan menggunakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini, organisasi nantinya akan dapat mengidentifikasi masalah kualitas dengan lebih efektif dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka secara proaktif. Baiklah, itulah video presentasi saya. Tugas keempat, tugas dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen mutu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SDMM. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Terima kasih. Dia,